Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi. Mohon izin perkenan, saya akan menyampaikan informasi tentang perekrutan P3K 2022, di mana Menpan RB telah menyiapkan 6 kebijakan. P3K 2022, Menpan RB siapkan 6 kebijakan untuk honorer K2. Di dalamnya ada tenaga teknis administrasi. Menpan RB Cahyokumolo menyiapkan kebijakan khusus bagi honorer K2 dalam pengadaan P3K 2022. Salah satunya, peniadaan tes kompetensi teknis bagi guru honorer K2. Juga dibuka formasi P3K untuk honorer tenaga teknis. Berikut 6 kebijakan khusus yang disiapkan Menteri Cahyokumolo sebagaimana dalam keterangan tertulisnya yang diterima oleh jpnn.com pada hari Selasa tanggal 21 September 2021. 1. Pengadaan ASN tahun 2022 dilakukan hanya untuk P3K. 2. Untuk formasi P3K Guru 2021, sebenarnya telah disediakan 1 juta formasi, namun jumlah formasi yang diajukan oleh Pemda dan kemudian dilakukan seleksi hanya 507.848 formasi yang telah terisi. Oleh karenanya, pada tahun 2022 nanti, sisa formasinya akan dibuka kembali untuk diusulkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, khusus untuk guru agama di sekolah negeri di Pemda juga akan dialokasikan, mengingat pada tahun 2021 hanya sekitar 22.000 yang dialokasikan. Ini sebutnya Cahyokumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Berpotensi untuk bisa dialokasikan bagi honorer K2 yang memenuhi persyaratan sebagai guru minimal S1 dengan kebijakan afirmasi yang lebih berpihak kepada guru honorer K2 dibandingkan dengan guru honorer lainnya. Misalnya, kata Cahyokumolo, dengan tidak mensyaratkan seleksi kompetensi teknis, tetapi cukup dengan seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara, sehingga peluang kelulusannya sangat besar. Sebagai gambaran, dari data sementara hasil seleksi P3K Guru 2021 ini, hampir lebih dari 98% guru peserta seleksi bisa melampaui nilai ambang batas seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara, ungkapnya. 4. Dari data yang ada, masih banyak terdapat guru honorer K2 yang berpendidikan di bawah S1, yaitu D3, D2, bahkan SLTA. Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mereka tidak memenuhi persyaratan sebagai guru apabila dipersyaratkan dengan kualifikasi pendidikan S1, karena mereka hanya berpendidikan di bawah S1 atau diploma 4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, akan mendorong Kemendikbudristek untuk meningkatkan pendidikan mereka. Salah satunya dengan mekanisme rekognisi pembelajaran lampau atau RPL yang bisa diselenggarakan oleh Kemendikbudristek sendiri. Yang kelima, data honorer K2 yang ada, selain guru terdapat pula tenaga kesehatan, sekitar 4.000-an, dan tenaga teknis sekitar 270.000-an. Tenaga teknis yang berjumlah sangat besar tersebut mayoritas berpendidikan di bawah D3, SLTA, SLTP, bahkan SD. Dan banyak yang berprofesi sebagai sopir, pramusaji, petugas kebersihan, dan lain-lain.
Terhadap mereka, khususnya yang berpendidikan minimal D3, masih memungkinkan untuk melamar pada jabatan-jabatan ASN yang dapat diduduki oleh P3K. Kemenpan RB akan mendorong Pemda untuk mengusulkan formasi bagi mereka, ucapnya. Yang keenam, untuk mengakomodasi penanganan sisa guru honorer K2 dan tenaga teknis yang masih berpotensi untuk dapat mengikuti seleksi dan diangkat sebagai P3K tersebut, Kemenpan RB melalui Deputi SDM Aparatur telah mengusulkan tambahan jumlah formasi tahun 2022 kepada Kementerian Keuangan. Nah, inilah 6 kebijakan khusus yang akan diterapkan pada seleksi P3K guru ataupun tenaga teknisi administrasi yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 tahun depan. Demikian hal ini saya sampaikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan 6 kebijakan ini bisa kita pahami bersama sebagai acuan dalam hal mengikuti seleksi P3K guru tahun 2022, demikian juga tenaga teknis administrasi. Jadi bagi Bapak Ibu semuanya, silakan dipantau informasi seputar perekrutan P3K tahun 2022, karena hal ini juga adalah salah satu harapan kita semuanya dalam hal penampungan tenaga-tenaga yang sudah lama mengabdi, yang dianggap sebagai honorer selama ini, baik guru maupun tenaga teknis administrasi. Kiranya tutorial ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.